Salam saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan judul Kematian Hamba Tuhan yang diurapi secara tragis. Mari kita membaca firman Tuhan dari kitab 1 Samuel 31 ayat yang keempat. Lalu berkatalah Saul kepada pembawa senjatanya, "Hunuslah pedangmu dan tikamlah aku, supaya jangan datang orang-orang yang tidak bersunat ini menikam aku dan memperlakukan aku sebagai permainan." Tetapi pembawa senjatanya tidak mau, karena ia sangat segan. Kemudian Saul mengambil pedang itu dan menjatuhkan dirinya ke atasnya. Saudaraku yang terkasih, Saul mati secara tragis, padahal Saul adalah raja yang diurapi oleh Nabi Samuel. Kematian Saul secara tragis yang pertama karena kegagalannya melaksanakan perintah Tuhan. Tuhan menyuruh Saul untuk membunuh, membasmi bangsa-bangsa yang sudah berbuat kejahatan, tetapi Saul malah membiarkan Raja Agag untuk hidup, dan binatang-binatang yang gemuk-gemuk juga dibiarkan untuk hidup. Saul tidak melakukan perintah Tuhan dengan tepat. Saul melakukan dosa pemberontakan. Dia berpikir dan bertindak menurut seleranya sendiri, dan karena tidak taat kepada perintah Tuhan, tidak mendengar suara Tuhan, pada akhirnya Saul akhirnya mengikuti suara roh jahat. Suara roh jahat diikuti Saul ketika Daud memainkan alat musik kecapi di depan Saul. Saul melemparkan tombak kepada Daud, tetapi untungnya Daud bisa mengelak. Dalam banyak hal Saul mengikuti suara roh jahat semasa hidupnya. Hal yang kedua, karena tidak mau bertobat. Saul sudah berulang kali diperingatkan baik oleh Nabi Samuel maupun oleh Raja Daud supaya bertobat, tetapi Saul tidak mau bertobat, dan akhirnya Tuhan menolak dia sebagai raja, dan pada akhir hidupnya dia malah bunuh diri. Dia tidak sadar-sadar juga bahwa dia adalah raja yang diurapi untuk tugas tertentu. Hal yang ketiga, karena Saul selalu berpikiran jelek kepada Daud, hamba Tuhan yang diurapi oleh Nabi Samuel menjadi raja. Daud adalah hamba Tuhan yang sudah diurapi, tetapi karena ego, karena gengsi, dan hal-hal lainnya, maka Saul menjadi cemburu kepada Daud. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, penerapan dari firman Tuhan pada saat ini, Yesus Kristus juga mati secara tragis di kayu salib. Dia mati di antara para penyamun, tetapi kematian Yesus bukanlah karena dosa-dosanya sendiri, bukanlah karena mengikuti suara-suara roh jahat, tetapi kematian Yesus adalah karena untuk menghapus, mengampuni dosa-dosa manusia, untuk memperdamaikan manusia dengan Allah Bapa di surga. Berbeda dengan Saul. Saudaraku yang terkasih, penerapan dari firman Tuhan pada saat ini yaitu kita harus menyadari bahwa diri kita adalah hamba Tuhan, orang-orang yang sudah diurapi oleh Tuhan untuk tugas-tugas tertentu. Ketika kita lahir baru, kita menerima Roh Kudus di dalam diri kita, maka kita sudah menjadi anak Tuhan, diurapi oleh Tuhan dengan tugas tertentu. Kita di dunia ini untuk melaksanakan misi yang dari Allah. John Stott mengatakan orang Kristen hidup di dalam dimensi Allah di dunia ini. Hal yang kedua, penerapan yang kedua ialah kita sebagai orang-orang percaya, marilah kita melaksanakan tugas kita masing-masing sesuai dengan karunia yang sudah Tuhan tentukan bagi diri kita masing-masing. Kita tidak boleh mengkritik orang lain, menjelekkan sesama orang percaya, karena masing-masing orang percaya berbeda-beda tugas dan pelayanannya. Dan yang ketiga, marilah kita taat melakukan
perintah Tuhan. Kita taat melakukan perintah Tuhan menurut maunya Tuhan, bukan menurut maunya seleranya kita sendiri, menurut pikiran kita sendiri, sehingga kita tidak memberontak kepada Tuhan. Demikianlah kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Biarlah pada masa-masa menantikan kedatangan Roh Kudus, masa-masa sesudah Paskah ini, kita tetap mengingat cinta kasih Tuhan Yesus dan menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami datang kembali padamu, kami mengucap syukur oleh karena kami diingatkan untuk melakukan firman Tuhan dengan setia, dengan menyadari bahwa kami adalah hamba-hamba Tuhan yang sudah diurapi oleh Tuhan. Kami harus melaksanakan tugas khusus dari Tuhan dengan karunia yang sudah Tuhan berikan bagi kami, dan kami melakukan perintah Tuhan dengan ketaatan menurut cara Tuhan, bukan menurut caranya kami sendiri. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk orang-orang yang mengalami kesusahan, orang-orang yang sedang sakit. Biarlah Tuhan Engkau menghiburkan mereka, menguatkan mereka, dan menyembuhkan mereka. Terima kasih Bapa di dalam surga. Inilah doa dan ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, demikianlah pemberitaan firman Tuhan pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.